Di pinggiran kota, tersembunyi di balik pagar-pagar tinggi dan semak-semak yang merambat, terdapat sebuah kolam renang tua yang telah lama ditinggalkan. Airnya yang keruh dan daun-daun kering yang mengapung di permukaan menambah kesan misterius dan menyeramkan. Suatu malam, sekelompok remaja yang pemberani dan penasaran memutuskan untuk menyelidiki kolam renang tersebut. Mereka ingin membuktikan atau juga membantah cerita-cerita yang telah lama beredar tentang hantu yang menghuni kolam renang tersebut. "Kalian yakin mau masuk? Aku dengar cerita, ada yang pernah tenggelam di sini," kata Leo. "Ah, itu cuma mitos. Ayo jangan jadi penakut," kata Rian. "Aku bawa kamera. Kalau ada hantu, pasti aku tangkap gambarnya," kata Tony. Leo, Rian, dan Tony, remaja-remaja pemberani ini dengan ransel di punggung mendorong gerbang yang berderit dan memasuki area kolam renang yang diterangi oleh cahaya bulan. Mereka berjalan melewati kamar ganti yang sudah hancur. Dan sampai di tepi kolam, airnya tampak tenang, tapi suasana yang dingin dan angin malam yang berbisik membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Lihat, nggak ada apa-apa kan? Cuma kolam renang tua aja," kata Rian. "Tapi kenapa aku ngerasa dingin sekali ya?" kata Leo. Tiba-tiba kameraku kok mati ya?" kata Tony. Kamera Tony tiba-tiba mati saat dia mencoba mengambil foto. Leo memeluk dirinya sendiri karena dingin, sementara Rian mencoba menyalakan senter yang juga mulai berkedip-kedip. Tiba-tiba, air di dalam kolam renang itu bergelombang tanpa sebab. Suara gemericik air terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang sedang bergerak di dalamnya. "Kalian dengar itu? Ada sesuatu dalam air," kata Leo. "Ah, pasti hanya ikan atau sesuatu," kata Rian. "Ikan? Di kolam renang berhantu gini ada ikan," kata Tony. Gelombang kecil terbentuk di tengah malam dan suara gemericik air semakin keras. Leo, Rian, dan Tony mundur selangkah. Mata mereka terpaku pada air yang misterius itu. Di tengah kolam, muncul sosok bayangan hitam. Sosok itu perlahan-lahan naik ke permukaan dan wajahnya yang pucat dan mata yang terlihat kosong terlihat jelas di bawah sinar bulan. "Oh guys, beneran ada ternyata," kata Leo. "Lari sekarang juga," kata Rian. Tuh, ini mesti direkam nih," kata Tony. Sosok hantu wanita dengan rambut panjang yang mengapung di air muncul dari dalam kolam. Leo dan Rian berlari terbirit-birit, sementara Tony tetap berdiri, gemetar mencoba menyalakan kamera yang tiba-tiba hidup kembali. Mereka berlari keluar dari area kolam renang, meninggalkan sosok hantu yang kini hanya menatap kosong ke arah bulan. Tony melihat ke belakang sekali lagi. Kamera di tangannya merekam bukti yang tidak terbantahkan bahwa kolam renang itu memang benar-benar berhantu. Setelah kejadian mengerikan itu, Tony, Leo, dan Rian tidak bisa melupakan sosok hantu wanita di kolam renang tersebut. Mereka memutuskan untuk kembali keesokan harinya siang bolong untuk menyelidiki lebih lanjut. "Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku nggak bisa tidur semalaman," kata Leo. "Aku setuju, tapi kali ini kita harus lebih hati-hati," kata Rian. "Aku sudah meneliti tentang kolam ini. Ternyata ada cerita tentang seorang perenang yang meninggal di sini bertahun-tahun yang lalu," kata Tony. Matahari bersinar terik saat mereka kembali ke kolam renang. Cahaya siang membuat tempat itu tampak kurang menyeramkan, tapi suasana dingin dan mencekam masih terasa. Mereka memasuki kamar ganti, di mana di dinding lemari itu mereka menemukan artikel lama yang menempel di lemari tersebut. Artikel itu menceritakan tentang seorang perenang wanita yang berbakat yang tenggelam secara misterius selama latihan. Ini dia. Namanya Clara. Dia adalah harapan olahraga renang kota ini," kata Tony. "Tapi bagaimana dia bisa tenggelam? Seorang perenang sekelas dia," kata Leo. "Mungkin ada yang gak beres dengan kolam ini," kata Rian. Artikel lama itu dengan foto hitam putih Clara, perenang yang tersenyum dengan medali di lehernya. Di bawahnya judul besar yang menyatakan tragedi yang menimpanya. Mereka memutuskan untuk membersihkan kolam renang, mengeluarkan daun-daun dan kotoran, berharap akan menemukan petunjuk lain saat mereka membersihkan.
Leo menemukan sebuah kalung di dasar kolam. Lihat-lihat, kalung ini berinisial C. Ini pasti milik Clara, kata Leo. Itu bisa jadi kunci untuk memecahkan misteri ini, kata Tony. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang dia, kata Rian. Leo mengangkat kalung itu dari air. Cahaya matahari memantulkan kilauan dari liontinnya. Rian dan Tony mendekat, melihat kalung itu dengan penuh minat. Malam itu mereka kembali lagi, kali ini dengan kalung Clara sebagai pemandu. Mereka meletakkan kalung itu di tepi kolam dan menunggu. Tidak lama kemudian, air kolam itu mulai bergelombang lagi. Clara, jika kamu ada di sini, kami ingin bantu, kata Leo. Iya benar, kami tidak akan meninggalkanmu sendirian lagi, kata Rian. Kami akan mencari tahu kebenarannya, kata Tony. Ketiga remaja itu berdiri di tepi kolam. Tangan mereka berpegangan, air kolam mulai bergejolak, dan sosok Clara muncul, kali ini dengan ekspresi yang lebih tenang. Sosok Clara muncul, dia menunjuk ke arah kamar ganti. Mereka mengikutinya dan menemukan sebuah ruangan tersembunyi di balik dinding yang retak. Di dalamnya terdapat buku-buku harian yang menceritakan tentang persaingan dan iri hati yang mengarah pada sabotase yang menyebabkan kematiannya. Jadi ini yang terjadi, kamu tidak pernah mendapatkan keadilan, kata Leo. Baiklah, kami akan menceritakan kisahmu ya Clara, kata Rian. Dan kami akan memastikan semua orang tahu kebenaran ini, kata Tony. Buku harian dengan tulisan tangan yang rapat terbuka di halaman yang mengungkapkan konspirasi. Ketiga remaja itu membaca dengan mata yang berkaca-kaca, merasakan kesedihan dan ketidakadilan yang dialami oleh Clara. Dengan terungkapnya kebenaran, sosok Clara perlahan menghilang, meninggalkan kolam renang yang kini terasa lebih hangat dan damai. Leo, Rian, dan Tony berjanji untuk selalu mengingat Clara dan kisahnya. Namun, setelah kebenaran tentang Clara terungkap, dan ketika Leo, Rian, dan Tony bersiap untuk meninggalkan kolam renang yang kini terasa damai, sebuah bayangan misterius muncul di permukaan air. Tunggu dulu, apa itu? Clara kan udah pergi, kata Leo. Itu bukan Clara, bayangannya berbeda, kata Rian. Kameraku masih menyala, aku akan merekamnya, kata Tony. Bayangan gelap melayang di atas permukaan air. Bentuknya lebih besar dan lebih mengancam daripada sosok Clara yang lembut. Bayangan itu mulai berbicara dengan suara yang dalam dan bergema, mengungkapkan bahwa dia adalah penyebab sebenarnya dari tragedi yang menimpa Clara. Dia adalah roh jahat yang telah menghuni kolam renang itu, menciptakan legenda hantu untuk menjauhkan orang-orang. Clara adalah korban pertama. Aku yang membuatnya tenggelam, kata bayangan itu. Kenapa? Untuk apa kamu melakukan ini semua? Kata Leo. Kekuatanku tumbuh dari kekuatan dan legenda yang kalian ciptakan, kata bayangan tersebut. Bayangan itu semakin jelas, menunjukkan sosok yang menakutkan dengan mata yang membara. Leo, Rian, dan Tony mundur, merasakan aura jahat yang memenuhi aura. Roh jahat itu mengungkapkan bahwa dia terikat dengan kolam renang itu dan hanya bisa dibebaskan jika ketakutan terhadap kolam renang itu hilang sepenuhnya. Jadi selama kolam ini dihindari, kamu akan terus ada, kata Rian. Ya, dan aku akan memastikan bahwa tidak ada yang berani mendekat lagi, kata bayangan itu. Kita harus mengakhiri ini. Kita harus menghilangkan ketakutan itu. Akhirnya, ketiga remaja itu berdiri teguh, mata mereka bertekad. Mereka tahu bahwa mereka harus mengubah cerita kolam renang itu untuk menghilangkan kekuatan roh jahat. Dengan keberanian yang baru, mereka memutuskan untuk membersihkan nama Lara dan mengubah kolam renang menjadi tempat yang menyenangkan. Mereka mulai mengadakan acara-acara komunitas, pesta kolam renang, dan pelajaran renang gratis untuk anak-anak. Kita akan membuat tempat ini penuh tawa, bukan ketakutan, kata Leo. Dan kita akan memastikan semua orang tahu bahwa Clara adalah pahlawan, bukan hantu, kata Rian. Aku akan memposting semua ini di online, biar dunia tahu kebenarannya, kata Tony. Kolam renang yang dulunya suram dan menyeramkan, kini dipenuhi dengan balon, dekorasi warna-warni, dan suara anak-anak yang bermain dengan riang. Seiring waktu, legenda hantu kolam renang itu memudar.
digantikan oleh cerita baru tentang kegembiraan dan persahabatan. Roh jahat itu kehilangan kekuatannya dan akhirnya menghilang untuk selamanya.